Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazakia Zulfa Hidayah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 2E ingin menyampaikan ceramah ilmiah tentang Pancasila dalam perspektif Islam. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Ahmad Muhammad Musta'ina Soha SHMH selaku dosen mata kuliah Pancasila, serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, sekarang saya akan menyampaikan ceramah ilmiah tentang Pancasila dalam perspektif Islam. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, yaitu Panca dan juga Sila. Panca mempunyai arti 5 dan Sila berarti asas atau prinsip. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah bagian dari ajaran agama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan persamaan hak serta pengamalan agama dalam konteks bernegara. Dengan begitu, mengamalkan nilai-nilai Pancasila berarti mengamalkan nilai yang diajarkan oleh agama. Nilai-nilai dalam Pancasila yang sesuai dengan ajaran Islam dapat diidentifikasikan dalam ajaran Islam. Negara Indonesia memiliki dasar dan ideologi Pancasila. Negara kebangsaan Indonesia yang berpancasila bukanlah negara sekuler atau negara yang memisahkan antara agama dan negara. Di sudut lain, negara kebangsaan Indonesia yang berpancasila juga bukan negara Islam atau negara yang berdasarkan atas agama tertentu. Negara Pancasila pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, makna negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah kesatuan integral dalam kehidupan bangsa dan negara yang memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, dan religiositas. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sebenarnya memiliki keselarasan dengan ajaran Islam sebagai agama mayoritas penduduk bangsa Indonesia. Sikap umat Islam di Indonesia yang menerima dan menyetujui Pancasila dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya dari segala segi pertimbangan. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila bukan agama dan tidak bisa menggantikan agama. Yang kedua, Pancasila bisa menjadi wahana implementasi syariat Islam. Yang ketiga, Pancasila dirumuskan oleh tokoh bangsa yang mayoritas beragama Islam. Berikut penjelasan mengenai kesamaan antara Pancasila dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Sila pertama sama dengan ketauhidan dan hablum minallah. Sila pertama yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa merupakan seni tauhid di dalam Islam. Sudah menjadi fitrah manusia secara naluriah memiliki potensi bertuhan dalam bentuk pikir dan zikir dalam rangka mengemban misi sebagai khalifah fil ard, serta keyakinan yang terkadang tidak sanggup untuk dikatakan, yaitu kekuatan yang maha segala, sebuah kekuatan di atas kebendaan fana. Hakikat tauhid di dalam Al-Quran sangat jelas termaktub dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang kepadanya segala sesuatu kami bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Shadaqallahul adzim. Surat ini meliputi dasar yang paling penting dari risalah Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang mentauhidkan Allah dan mensucikannya. Keesaan Allah meliputi 3 hal. Yang pertama, dialah Maha Esa pada zatnya. Yang kedua, Maha Esa pada sifatnya. Yang ketiga, Maha Esa pada af'alnya. Maha Esa pada zatnya berarti zatnya tidak tersusun dari beberapa zat atau bagian. Maha Esa pada sifatnya berarti tidak ada satupun sifat makhluk yang menyamainya. Yang ketiga, Maha Esa pada af'alnya berarti hanya dialah yang membuat semua sesuai dengan firman-Nya. Kita sadari bahwa manusia harus mengakui adanya satu Tuhan yang diyakini dan disembah. Begitu pula pada Pancasila yang menyatakan adanya ketuhanan yang juga satu, meskipun berbeda agama. Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk menyembahnya, karena kesadaran akan bertuhan merupakan fitrah. Selain itu, salah satu bentuk toleransi dalam Islam mengenai bertuhan yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang tidak memaksa orang lain untuk masuk Islam secara paksa. Dalam sila ini terdapat unsur-unsur yang melibatkan antara manusia dengan Allah, yang dalam Islam disebut hablum minallah. Dan berhadapan dengan Allah, seorang muslim menempati kedudukan sebagai hamba, sehingga tampaklah kepatuhan dan kecintaan dalam pengabdian. Dengan demikian, terdapat keterikatan yang kemudian melahirkan komitmen atau dimensi akidah. Berkaitan dengan tauhid, sebelumnya kita mempelajari dahulu mengenai iman yang tersusun dalam beberapa rangka atau cabang, yaitu yang pertama akidah, membahas tentang asas beragama yang berupa keimanan atau keyakinan tentang jagat raya dan kekuatan supranatural yang ada. Pembahasan akidah sangat erat dengan tauhid. Yang kedua, syariat, terbagi atas ibadah khusus dan muamalah. Sedangkan ibadah sosial mencakup beberapa bidang, antara lain bidang keluarga, kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan, kesenian, dan kejasmanian. Yang ketiga yaitu akhlak, membahas mengenai tata krama dalam kehidupan pribadi, sosial, berbangsa, dan bernegara. Lalu, tauhid yang merupakan inti akidah Islam terbagi atas 2 bagian, yaitu usuluddin dan yang juga disebut ilmu ma'rifat, ilmu kalam atau teologi Islam. Yang kedua, monoteisme, yaitu mempercayai satu Tuhan, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Sila kedua, atau sama dengan hablum minan nas. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan hubungan antara manusia dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Apabila dalam hablum minallah kedudukan manusia sebagai hamba, maka dalam hablum minan nas hubungan manusia dengan manusia yang berada dalam posisi khalifah fil ard. Dalam isi sila ini berkaitan dengan syariat, yaitu yang termasuk dalam ibadah sosial yang mencakup bidang kemasyarakatan, yang dalam Islam didasarkan pada sikap saling menghormati. Dalam Al-Quran pun Allah tidak melarang orang yang berbuat baik terhadap orang yang berbeda agama. Ini menandakan sikap saling menghormati harus kepada sesemua kalangan, sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin yang terdapat dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8, yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu
agar tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Kemudian dalam ayat lain disebutkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Sikap saling mengenal pada perintah ayat ini maksudnya yaitu sesama manusia harus saling mengenal agar Kemudian pada ayat lain disebutkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sikap saling mengenal pada perintah ayat ini maksudnya yaitu jika sesama manusia saling mengenal, maka akan timbul sikap saling menghormati. Salah satu cara manusia untuk mengenal yaitu dengan berdialog. Dialog dapat memunculkan keterbukaan dari berbagai pihak yang pada akhirnya akan timbul sikap saling mengetahui satu sama lain dan juga akan melahirkan saling menghormati, sehingga disinilah letaknya beradabnya manusia. Ayat Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 juga memberikan satu landasan tindakan kemasyarakatan umat Islam, bahwa dalam pergaulan kemasyarakatan dan hubungan antar bangsa, umat Islam tidak mungkin melepas tanggung jawabnya, yang secara khusus dalam membangun kerjasama, saling mengerti dan menghargai satu sama lain. Sila ketiga atau sama dengan ukhuwah. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia mencerminkan ide ukhuwah insaniyah atau persaudaraan manusia dan ukhuwah Islamiyah bagi sesama umat Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahum umul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Yang artinya, janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Quran Surat Ali Imran ayat 105. Persatuan akan terwujud apabila telah terjadi sikap toleransi yang tinggi antar sesama. Sikap saling menghargai dan menghormati. Selain itu, dalam persatuan harus ditarik sifat persamaannya. Bukan perbedaan yang hanya menimbulkan perselisihan dan pertentangan. Persatuan yang perlu digarisbawahi yaitu sama halnya dengan pluralitas. Dalam hal ini, pluralitas berdasarkan apa yang dituntut oleh kemaslahatan rakyat agar tercapai kesatuan dalam tujuan dan sasaran. Tujuan penting tersebut ialah agar umat seluruhnya berdiri dalam satu barisan di hadapan musuh-musuh. Sila keempat atau sama dengan mudzakarah atau perbedaan pendapat dan syura atau musyawarah. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
yang sejalan dengan prinsip Islam yaitu mudzakarah dan syura. Prinsip syura merupakan dasar dari sistem kenegaraan Islam atau karakteristik negara Islam. Uniknya, prinsip syura ada di dalam Pancasila. Ini membuktikan bahwa perumusan Pancasila diambil dalam bentuk musyawarah bersama berbagai kalangan untuk mencapai kesepakatan. Dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya maka sebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, maka tentulah menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Sejalan pula dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38, yang artinya bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan sholat sedang urusan mereka dengan musyawarah antara mereka. Makna alternatif yang diterangkan oleh para mufasir adalah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan musyawarah bukan karena beliau membutuhkan pendapat mereka, melainkan karena ketika beliau menanyakan pendapat mereka, setiap orang akan berusaha berpikir keras untuk meluruskan pendapat yang terbaik dalam pandangan mereka, sehingga sesuai dengan suara hati masing-masing. Sedangkan prinsip mudzakarah disebutkan bahwa suatu sifat penghargaan terhadap pendapat orang lain yang satu sama lain cenderung berbeda. Namun dengan prinsip ini dikembalikan lagi kepada rasa persamaan dan kesetaraan, bahwa tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Karena setiap jiwa memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah dan di depan hukum negara. Sila kelima atau sama dengan adil. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Lebih spesifikasi lagi bahwa keadilan yang dimaksud yaitu pemerataan rizki berupa zakat, infak, dan sedekah. Keadilan sosial berkaitan dengan maqasid al-syariah atau sasaran-sasaran syariat. Sedangkan maqasid al-syariah terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, daruriyat, mengenai perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, seperti agama atau adin, jiwa atau nafas, keturunan atau nasab, akal atau akal, dan harta benda atau mal. Kedua, hajiyat, yaitu pemenuhan hal-hal yang diperlukan dalam hidup manusia tetapi bobotnya di bawah kadar daruriyat. Yang ketiga, tahsiniyat, yaitu perwujudan hal yang menjamin peningkatan kondisi individu dan masyarakat sesuai dengan tuntunan tempat dan waktu, tuntunan selera, dan rasa kepatutan untuk mengelola persoalan-persoalan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam prinsip keseimbangan kehidupan ekonomi, Al-Quran mencela orang yang sibuk memupuk harta hingga melupakan kematian. Seperti dalam Quran Surat Al-Humayyah ayat 1-4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yumbadanna fil hutamah. Yang artinya, celakalah bagi setiap pengumpat, lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya, dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah atau neraka. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-4. Akan tetapi, Al-Quran tidak melarang orang untuk mencari kekayaan dengan wajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah orang-orang
yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk itulah Islam mewajibkan untuk zakat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 19, memerintahkan sedekah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 264, menyuruh infak dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, melarang praktek riba dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 278, serta membolehkan jual beli dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 9. Sekian ceramah ilmiah tentang Pancasila dalam perspektif Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.